Halo, selamat sore Tribunor. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Juni 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pasca viral perundungan di SD Negeri 91 Waiheru, Kadis langsung turun sosialisasi anti-bullying. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Ferdinand Tasso turun langsung mensosialisasikan gerakan anti perundungan kepada ratusan siswa SD Negeri 91 Waiheru Rabu 5 Juni 2024. Di hadapan para siswa, Tasso menjelaskan tindakan perundungan tidak boleh terjadi, terlebih dalam lingkungan sekolah. Dia pun mengajarkan cara mengantisipasi perundungan hingga tindakan yang harus diambil ketika siswa mendapati aksi tidak terpuji itu. Kegiatan sosialisasi bertajuk anti-bullying ini juga dihadiri oleh orang tua murid dan juga aparat kepolisian sektor Baguala. Para orang tua murid pun sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Sejumlah pertanyaan pun terlontar terkait aksi perundungan yang sebelumnya viral terjadi di lingkungan sekolah SD Negeri 91 itu. Diketahui Tribunor, sosialisasi anti-bullying itu digelar pasca kasus perundungan yang dilakukan oknum siswa SD Negeri 91 terhadap adik kelasnya Selasa 28 Mei 2024. Perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah itu sontak viral setelah rekaman videonya diunggah di media sosial. Yang sudah balik. Jadi itu dong. Oh, yang ini penutup. Bijak sih kan dokter. Terus nama dulu. Tidak dibalaka. Bijak sih kan dokter. Terus nama dulu. Tidak dibalaka. Yang sudah balik. Jadi itu dong. Oh, yang ini penutup. Tribuners, guru, orang tua, dan siswa SD Negeri 91 Waiheru bubuhkan tanda tangan komitmen anti-bullying. Orang tua, siswa, dan para guru bubuhkan tanda tangan di atas spanduk kegiatan bertajuk anti-bullying yang digelar SD Negeri 91 Waiheru, Kota Ambon, Rabu 5 Juni 2024. Dikonfirmasi tribunambon.com, Kapsek SD Negeri 91 Waiheru, Komala Mumin, membubuhkan tanda tangan itu sebagai simbol komitmen bersama untuk mencegah aksi perundungan terjadi lagi. Tak hanya di sekolah, rumah, dan juga di lingkungan bermain anak. Dia pun berharap komitmen itu dapat dijalankan dengan baik sehingga tidak terjadi lagi aksi tersebut. Dijelaskan Tribuners, kegiatan sosialisasi tersebut digelar pasca kasus perundungan yang dilakukan oknum siswa di SD Negeri 91 terhadap adik kelasnya Selasa 28 Mei 2024. Hadir langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Ferdinand Tasso mensosialisasikan gerakan anti perundungan kepada ratusan siswa SD Negeri 91 Waiheru Rabu 5 Juni 2024. Di hadapan para siswa, Tasso menjelaskan tindakan perundungan tidak boleh terjadi, terlebih dalam lingkungan sekolah. Dia pun mengajarkan cara mengantisipasi perundungan hingga tindakan yang harus diambil ketika siswa mendapati aksi tidak terpuji itu. Kegiatan sosialisasi bertajuk anti-bullying ini dihadiri oleh orang tua murid dan juga aparat kepolisian sektor Baguala. Oh iya, kelas 6. Itu hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan komitmen bersama siswa, bersama guru, bersama dinas pendidikan, bersama orang tua agar
kegiatan bullying ini tidak akan terjadi lagi di SD 91 Wahiro. Dan saya sampaikan kepada seluruh para wartawan, saya mohon maaf bila pada hari-hari kemarin itu kami sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah mungkin lalai dalam masalah ini. Kami mohon maaf dan ke depan kita akan melakukan yang terbaik untuk SD Negeri 91. Terima kasih. Komitmen ini agar anak-anak itu dia tahu bahwa apa yang dijelaskan oleh Bapak Kadin, apa yang dijelaskan oleh kepala sekolah, apa yang dijelaskan oleh guru, mereka punya tanggung jawab sehingga mereka punya komitmen dengan mereka itu mau menandatangani bahwa saya tidak akan melakukan lagi seperti apa yang sudah pernah terjadi. Oke. Terima kasih. Ini penutup. Oh iya, kelas 6. Ini penutup. Oh iya, kelas 6. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Aksi para sopir truk berbuah manis penambahan trip KMP TEMI. Aksi blokade puluhan sopir truk di Pelabuhan Penyeberangan Feri Galala berbuah manis kepada tribunambon.com. Ketua Persekutuan Sopir Truk Maluku Mezak Uas mengatakan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Maluku telah menambah trip KMP TEMI. Dijelaskan KMP TEMI yang dijadwalkan berangkat hari ini tujuan Namlea langsung bertolak kembali ke Ambon keesokan paginya. Alhasil penumpukan antrian truk muatan sembako di pelabuhan tersebut bisa teratasi. Uas pun mengaku Tribuners merasa puas atas kebijakan yang diambil itu. Lanjutnya diinfokan juga KMP Wayangan yang saat ini mengalami kendala dapat beroperasi besok. Puluhan sopir menggelar aksi blokade aktivitas muat kapal di Pelabuhan Penyeberangan Galala, Kota Ambon, Selasa 4 Juni 2024. Dalam aksinya, para sopir membuat barisan serupa pagar tepat di pintu masuk KMP TEMI milik SDP Ambon. Aksi itu pun jadi tontonan para penumpang, termasuk awak kapal dan petugas ASDP. Tampak sejumlah anggota marinir serta aparat kepolisian memantau jalannya protes tidak jauh dari titik aksi. Ada beberapa kebijakan yang diambil dari pihak yang berwenang di sini bahwa jangan ada keberangkatan di sore ini, besok pagi dia ada keberangkatan juga dari Namlea menuju ke Ambon. Kalau hari-hari sebelumnya kan tidak ada begitu. Jadi hari ini ada feri dari Ambon tujuan Namlea, besok juga ada feri dari Ambon tujuan Namlea. Jadi sudah ada rasa puas dari apa yang memang ketemu buat di hari ini, tidak menutup kemungkinan untuk sebagaimana besok kalau feri Wayangan ini diusahakan untuk bisa
Kita ke berita lainnya, Tribuners, anak muda hingga pedagang deklarasi Ambon Sajo, dukungan untuk Ian Ceweno maju wali kota Ambon. Puluhan anak muda hingga pedagang di Pasar Mardika Ambon mendeklarasikan Ambon Sajo Selasa 4 Juni 2024. Di mana Ambon Sajo ini menjadi tagline khusus untuk bakal calon wali kota Ambon Ian Ceweno untuk mengarungi Pilkada Kota Ambon 27 November 2024 mendatang. Inisiator Ambon Sajo Faisal Marasabesi mengaku deklarasi Ambon Sajo ini menyusul ada banyaknya masalah sosial yang terjadi di Ambon. Misalnya krisis air bersih, konflik suku, masalah pedagang Mardika, dan lainnya. Sehingga Ambon Sajo ini mengartikan bahwa Ambon harus damai, sejuk, tanpa ada persoalan yang membuat masyarakat Ambon menjadi terkotak-kotak. Sementara itu Ian Ceweno mengatakan yang pasti jika rakyat mempercayakannya sebagai wali kota Ambon, segala persoalan di Ambon akan dilihat secara bertahap berkesinambungan. Selain itu Ian juga akan fokus untuk menuntaskan persoalan misalnya pengangguran terbuka, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan masalah ekonomi masyarakat. Politisi Perindo itu juga berjanji akan mendatangi setiap desa yang ada di Ambon untuk mendengar langsung aspirasi dari masyarakat. Ambon teman-teman, inisiator Ambon Sajo sahabat Ian Ceweno ini karena pertama kita melihat bahwa akhir-akhir ini ruang-ruang kota ini seperti mengalami depresi, banyak sekali problem sosial yang terjadi di kota ini. Pertama kita bisa lihat krisis air bersih yang ada di beberapa wilayah di Kota Ambon, kemudian konflik komunal yang banyak terus terselesaikan di sini. Lalu ada juga yang tadi perwakilan dari para pedagang itu menyampaikan beberapa harapan dan aspirasi dari dong itu saja. Aspirasi itu terus saya mencatat. Kalau Tuhan menghendaki saya menjadi wali kota Ambon, seluruh yang menjadi aspirasi, seluruh yang jadi harapan itu terus saya akan melihat setiap hari, ya, supaya saya akan terus menjawab. Walaupun banyak persoalan, kemampuan kita terbatas, tapi saya berjanji untuk nantinya berupaya untuk bisa menyelesaikan satu habis satu. Masalah terlalu kompleks dan banyak. Jadi masalah di Ambon ini nggak bisa kita seperti simsalabim membalik telapak tangan terus semuanya jadi. Nggak bisa. Yang paling terpenting adalah satu demi satu kita cicil seluruh persoalan ini bisa kita selesaikan. Itu yang paling utama. I love you untuk dong semua. Jadi memang kalau begitu beta akan membiayai semua. Beta bertugas cuma Tribuners, Ian Ceweno bakal batasi penggunaan plastik di Ambon jika terpilih jadi wali kota Ambon. Ini alasannya. Bakal calon wali kota Ambon Ian Ceweno mengaku bakal membatasi penggunaan barang plastik jika dirinya menang pada kontestasi Pilwakot 2024 nanti. Pasalnya, keberadaan sampah plastik di kota berjuluk manusia ini sudah semakin menumpuk dan hingga saat ini belum menemukan solusi untuk mengatasi hal itu. Bahkan meskipun sudah menambah pekerja penyapu jalan, bak sampah, dan lainnya. Menurut Ian C, seperti kondisi Teluk Ambon saat ini yang bahkan sudah menjadi tempat pembuangan sampah oleh para pengembang maupun warga. Jika tidak menjadi perhatian, maka ditakutkan 30 tahun ke depan Teluk Ambon malah bisa menjadi daratan yang dipenuhi sampah.
Dengan membatasi penggunaan barang plastik selanjutnya, maka pelaku usaha juga akan dibimbing untuk membuat barang-barang yang lebih ramah lingkungan, seperti tas belanja dan lainnya. Ini juga harus didukung oleh pemerintah. Janji kalau saya menjadi wali kota Ambon soal sampah. Kemarin dalam presentasi saya di Partai Gerindra, saya bilang kalau saya jadi wali kota saya akan buat peraturan daerah tentang pembatasan penggunaan plastik di kota Ambon. Kalau Perda udah ada kan pasti kita sosialisasi ke masyarakat. Pemda itu siapkan saja kan ember kecil plastik, lalu atau loyang kecil. Lalu orang tentu kan saya ada tas, dong di pasar bawa itu sampah kurang. Dan kita akan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha yang menggunakan tas supaya mereka sudah saatnya beralih dari penggunaan tas plastik kepada tas yang ramah lingkungan, yang gampang diurai. Itu salah satu solusi cerdas saya. Bukan semata-mata hanya tambah armada sampah, tambah petugas sapu jalan, lalu Ambon bersih. Tapi memang harus diatur dalam peraturan karena peraturan itu sifatnya adalah memaksa karena ada sanksinya. Dan terhadap hal-hal itu kita sanksi sosial aja, perlu sanksi-sanksi sampai misalnya penjara atau denda. Yang perlulah sanksi sosial saja untuk menyadarkan masyarakat, ya kan, bahwa hari ini kota ini milik kita, kebersihan menjadi tanggung jawab bersama. Biaya semua. Beta bertugas cuma hanya berdoa dan bekerja. Seluruh biaya politik itu akan ditanggung oleh dia tanpa kembali. Tapi ada. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, rotasi jabatan Kemenkumham Maluku lantik Kepala Imigrasi Ambon dan Tual. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Maluku, Hendro Tri Prasetyo, melantik sejumlah pejabat manajerial dan non-manajerial di Aula Kanwil Jalan Dr. Timaipau, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Rabu 5 Juni 2024. Beberapa di antaranya yakni Kepala Bagian Program dan Humas Margono, Kepala Bidang Hukum Abdul Malik Wagola, Abdul Rab Eli, mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, ditunjuk sebagai analis keimigrasian Madya pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Maluku, serta Raden Indra Iskandarsyah sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon dan Purbo Satrio sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual. Pelantikan dilakukan dengan pembacaan sumpah jabatan, penandatanganan, dan pemasangan PIN oleh Kakanwil Kemenkumham Maluku. Kakanwil Kemenkumham Maluku, Hendro Tri Prasetyo, dalam sambutannya mengatakan rotasi ini merupakan hal lazim dalam sebuah organisasi. Ini juga merupakan dinamika dalam proses penyegaran sebagai bentuk pembinaan karir kepegawaian yang diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kinerja masing-masing melalui peralihan tugas. Mereka yang dilantik tampaknya dianggap mampu mengemban tugas yang baru. Jabatan baru ini lanjutnya merupakan amanah yang harus diemban dengan baik. Prasetyo mengingatkan para pejabat untuk segera menyesuaikan diri dan langsung bekerja dengan kesungguhan hati. Dia juga berharap 12 pejabat ini bisa memahami jabatan yang baru ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam struktur organisasi. Tribuners, mereka juga harus mampu mencerna dan memastikan roda organisasi di bawahnya bergerak ke arah yang sudah ditentukan. Paling penting, Prasetyo mengingatkan untuk selalu menjaga integritas, jaga marwah kementerian, dan sedini mungkin melakukan perubahan. Baik itu perubahan sikap, pola pikir, maupun perubahan budaya kerja, serta senantiasa menjalin hubungan dan sinergitas yang harmonis antar sesama. Diketahui turut dilantik Eko Herdianto selaku Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Maluku, Ardi Riyandi Yoga Mahardika, kemudian Lamaruna selaku Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian Maluku. Selanjutnya pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon yakni Rino Rizky Dumbara selaku Kepala Subseksi Status Keimigrasian, Ade Chandra Putra Sianturi selaku Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan. Sedangkan untuk Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual yakni Muhammad Andi Junaidi selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan Agung Ismardianto selaku Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian.
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2012. Baik, Tribuners, berita terakhir ini dari Kabupaten Maluku Tengah. Ada 20 titik jalan berlubang di Terminal Binaya Masohi. Sopir angkot sebut belasan tahun tak diperbaiki. Sopir angkot di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau Malte mengeluh soal banyak aspal berlubang di areal parkiran Terminal Binaya Masohi. Menurutnya kondisi jalan di areal Terminal Binaya sudah seharusnya diperbaiki. Pasalnya kerusakan jalan itu sangat mengganggu aktivitas mereka saat keluar masuk dengan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Pantauan tribunambon.com di lokasi kerusakan jalan cukup parah. Ada kurang lebih 20 titik kerusakan dengan diameter sekitar 10-50 cm dengan panjang 3 hingga 4 meter. Kerusakan jalan di kawasan terminal ini sudah terjadi sejak lama, namun sampai detik ini pemerintah kabupaten atau Pemkab Malten belum ada tindakan perbaikan dari pemerintah daerah setempat. Jeffrey dan supir lainnya meminta agar kerusakan jalan itu segera diperbaiki agar tidak lagi mengganggu aktivitas keluar masuk kendaraan di sana. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Juni 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.